Masih bersama saya Listia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Pledoi rekapitulasi hasil Pilkada Lombok Barat diwarnai penolakan oleh sejumlah saksi paslon. Diduga melecehkan mahasiswi, seorang pria difabel di Mataram ditetapkan menjadi tersangka. Pengelola wisata di Lombok Barat mengeluhkan lesunya pemesanan hotel menjelang akhir tahun. Sejumlah pengelola wisata di destinasi wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan minimnya kunjungan wisatawan memasuki awal pekan di bulan Desember. Pengelola mencatat rata-rata tingkat okupansi baru mencapai 30% saja menjelang liburan akhir tahun. Selain minimnya kunjungan wisatawan dari luar daerah, merosotnya pesanan hotel juga diduga karena efisiensi anggaran pemerintah daerah. Padahal pada tahun sebelumnya, pengelola menerima pesanan hotel hingga 90% di bulan yang sama. Anjloknya tingkat hunian hotel menyebabkan turunnya omset pengelola wisata, baik penginapan, transportasi, hingga agen wisata. Cukup menurun ya Pak. Jadi kalau kita on the book itu paling sekitar 30%-an saja. Memang dampak dari efisiensi anggaran ya pemerintah yang kemarin itu bulan November kita sudah bisa rasakan itu. Mulai pertengahan November sampai akhir, dan dampaknya juga dari awal Desember ini sampai sebelum Nataru. Tapi untuk Nataru sendiri sampai di tahun baru juga agak ngeri-ngeri sedap juga gitu untuk masalah okupansi ini. Ya kita harap sih ada program pemerintah yang bisa stimulus lah untuk beberapa, khususnya kan Lombok ini, apalagi Mandalika dan sekitarnya kan destinasi prioritas ya yang bisa kita andalkan untuk di Lombok itu sendiri. Pengelola wisata berharap pemerintah daerah menggencarkan promosi sekaligus memperbanyak event dan atraksi wisata di akhir tahun untuk mendongkrak kunjungan wisatawan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan petani di Desa Kateng, Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah meraup berkah jutaan rupiah dari hasil menanam melon kualitas unggul saat kemarau. Budidaya melon dilakukan warga untuk menjaga produktivitas lahan pertanian di masa sulit air akibat kemarau saat ini. Di lahan seluas puluhan are, petani mampu menanam ratusan tanaman melon varietas Apollo Golden yang dikenal manis dan berdaging tebal. Dalam sekali panen, mereka mampu menghasilkan hingga 3 ton melon dengan harga jual Rp18.000 per kilogramnya. Petani pun dapat tersenyum karena mampu meraup omset hingga Rp45 juta saat memasuki musim panen. Karena melon menjanjikan dibanding dengan tanaman-tanaman yang lain. Oke, dari 25 are ini kira-kira akan menghasilkan berapa ton, Pak? Setelah kita kalkulasikan kemarin, kira-kira dapat 3 ton. 3 ton Dikalikan ya? Kita ambil rendahnya 15.000, jadi total keseluruhan sekitar 45 juta. Tak hanya dijual dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan dikirim ke luar daerah, petani juga mempersilahkan konsumen datang langsung menikmati sensasi memetik dan memilih langsung buah melon di sawahnya. Petani di kawasan ini berharap kreativitas mereka menanam melon di musim kemarau bisa ditiru oleh warga lainnya agar tetap produktif dan dapat meraup cuan di musim kemarau. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Listia Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda.
Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktivitas. Thank you.